Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Subekti, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, peserta MBKM Mata Belajar Kampus Merdeka DPD Nusa Keren Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan laporan MBKM saya, infeksi liquid penetral pada sambungan girder pada proses produksi girder. Topik pembahasan saya di sini adalah yang pertama tentang PT Nusa Keren Teknik, yaitu company profil, visi dan misi, serta struktur organisasi. Pembahasan yang saya yang kedua adalah pengertian tentang hoist crane. Pembahasan yang ketiga adalah tentang produksi girder, dan pembahasan yang keempat adalah proses erection overhead crane kapasitas 10T di PT KNI Cibitung. Memasuki topik pembahasan saya yang pertama, yaitu company profil Nusa Keren. PT Nusa Keren sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khusus memproduksi kren hasil rancang bangun anak bangsa dengan merek dagang Nusa Keren. PT Nusa Keren Indonesia adalah pelopor spesialis lifting equipment di Indonesia, memberikan solusi terpadu sesuai kebutuhan pelanggan dengan pengalaman terdepan di bidangnya. Visi dari PT Nusa Keren Teknik sendiri adalah menjadi produsen pelopor spesialis lifting equipment di Indonesia dengan standar kualitas yang mendunia guna menopang pertumbuhan industri di Nusantara. Misi PT Nusa Keren sendiri adalah satu, memenuhi kebutuhan keren untuk industri Nusantara. Dua, mensinergikan kekuatan lokal untuk kemajuan bersama di Nusantara. Dan yang ketiga, menciptakan produk berkualitas dengan mengutamakan keselamatan dan efisiensi rancangan yang aplikatif. Dan berikut ini adalah struktur organisasi atau organisasi CAT pada PT Nusa Keren. Hoist crane. Apa itu hoist crane? Hoist crane adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan barang dari suatu titik ke titik lainnya. Hoist crane terdiri dari beberapa tipe berdasarkan bentuk maupun fungsinya. Selain itu, hoist crane merupakan suatu pesawat angkat yang dapat digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Komponen hoist crane terdiri dari troli atau roda, hoist drive unit atau penggerak roda, hook, electromagnetic brake, wheel block, dan wire rope. Tipe hoist crane. Tipe hoist dibedakan menjadi dua berdasarkan bahan pengangkatannya, yaitu hoist dengan menggunakan rantai atau chain hoist dan hoist yang menggunakan seling atau wire rope. Sedangkan tipe crane sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada kebutuhan pekerja dan medan lapangannya, seperti overhead crane, underhead crane, monorail crane, jeep crane, gantry crane, dan lain-lainnya. Salah satu tipe crane adalah overhead crane. Overhead crane sendiri merupakan crane yang dengan mekanisme pengangkatan atau hoist tetap maupun bergerak pada jembatan yang disebut girder dan berjalan pada struktur lintasan crane overhead yang disebut runway yang tetap. Berikut ini adalah struktur overhead crane yang terdiri dari end carriage sebagai penggerak girder dan hoist atau troli sebagai alat angkat atau pesawat angkat pada hoist crane, dan girder sebagai lintasan cross travelnya, serta runway sebagai lintasan pada girder atau lintasan long travel. Di sini kami juga belajar tentang maintenance hoist atau perawatan pada hoist. Seperti contoh maintenance pada area struktural, yaitu memeriksa baut pengikat pada girder dan end carriage apakah ada kelonggaran atau tidak, serta memeriksa seberapa baik rubber buffer yang terpasang pada end carriage apakah ada kekendoran atau tidak. Dan pengecekan maintenance secara visual meliputi pengukuran dimensi pada hook dan diameter seling, serta memeriksa apakah ada kelonggaran pada baut ataupun lasan pada pemasangannya. Pengecekan visual lainnya adalah mengecek keausan roda, keausan rel,
Dan pada topik pembahasan yang ketiga adalah proses produksi girder di PT Nusa Grand Teknik. Proses pertama adalah proses desain yang dilakukan oleh engineering di PT Nusa Grand Teknik dengan mengikuti data dan permintaan customer atau report order, serta di proses desain ini juga menentukan material yang digunakan. Dan proses selanjutnya adalah cutting plate. Proses cutting plate di PT Nusa Grand Teknik menggunakan CNC cutting dengan plasma api. Setelah gambar cutting plate turun pada operator, maka proses selanjutnya adalah proses cutting plate itu sendiri. CNC cutting pada proses produksi girder digunakan untuk memotong bagian-bagian girder antara lain top plate, web plate, bottom plate, serta diafragma, stiffener, connecting plate, dan lainnya. Setelah cutting plate selesai, maka proses selanjutnya adalah perakitan menjadi box melalui proses fitting atau fit up. Pada saat melakukan welding, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah fit up. Fit up adalah setting pertama yang dilakukan untuk mengatur jarak gap dan alignment dari base metal hingga barang material cutting tadi menjadi box. Setelah proses fit up selesai, tahapan selanjutnya adalah quality control check. Sebelum masuk ke proses welding, harus melalui proses quality control check dulu, yaitu pengukuran dimensi sebelum dilakukan proses welding. Dan setelah lolos tahapan quality control check dan setelah semua bagian disatukan menjadi box melalui proses fitting atau fit up dan telah lolos tahap QC, maka proses selanjutnya adalah proses welding dengan mengelas seluruh sambungan antar plat. Proses welding di PT Nusa Grand Teknik sendiri masih menggunakan cara manual dengan tenaga ahli welder dan dilakukan dengan step-step yang harus dilalui agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya proses alignment. Proses alignment adalah proses mensejajarkan roda pada girder dan end carriage, yaitu mensejajarkan 4 roda tersebut agar tidak terjadi jenjang pada proses pemasangan atau proses erection. Dan masuk proses berikutnya adalah liquid penetrant test. Liquid penetrant test sendiri adalah jenis pengujian yang tidak merusak. Berikut ini adalah standar ASME sebagai acuan untuk standar kriteria penerimaan pada inspeksi liquid penetrant test, yaitu indikasi garis yang relevan lebih besar 1,5 mili, 2 indikasi bular yang relevan di mana ukurannya lebih dari 5 mili, dan yang ketiga 4 atau lebih indikasi bular yang relevan berjajar dalam satu garis terpisah satu sama lainnya pada jarak kurang dari 1,5 mili dari ujung ke ujung. Berikut ini adalah hasil penetrant test pada proses produksi girder. Bisa dilihat semua pengelasan diterima. Ini menunjukkan bahwa pengelasan pada PT Nusa Grand Teknik tidak terjadi cacat. Dan proses selanjutnya adalah finishing dan brushing, yaitu membersihkan terak pada proses welding dan membersihkan karat pada plat girder serta pembersihan sebelum proses painting. Pada proses painting sendiri terdapat 2 tahap, yaitu proses cat dasar atau epoxy dengan pencampuran hardener dan proses painting warna finishing. Dan setelah proses painting selesai, proses selanjutnya adalah packing dan loading. Selanjutnya girder di packing beserta aksesorisnya seperti citrek, baut, dan girder kemudian di loading atau dimuat ke tempat tujuan. Dan pada proses pembahasan keempat adalah erection overhead crane 10 T. Pada proses magang BKM ini kami diberi kesempatan untuk ikut pada proses erection atau pemasangan overhead crane 10 ton di PT KMI Cibitung. Pada proses erection sendiri
setelah girder sampai, hal pertama adalah assembling aksesoris, assembling girder dan saddle, serta assembling hoist ke girdernya. Dan setelah dinaikkan dengan mobile crane, tahapan selanjutnya adalah instalasi elektrikal. Dan pada proses erection itu sendiri, tahapan akhirnya adalah commissioning test atau uji beban dengan menggunakan beban 125 kapasitas girdernya. Dan setelah kami mengikuti program PPKM, di sini kami belajar tentang teori dan praktek yang ada di kuliah. Semisal pada mata kuliah menggambar teknik, di sini kami belajar membaca gambar kerja pada proses produksi, membuat program cutting CNC dengan AutoCAD. Dan pada mata kuliah praktek kerja nyata, di sini kami turun langsung pada proses produksi dan proses erection hoist crane. Dan pada mata kuliah statistika dan probabilitas, di sini kami mengusahakan teknik ini. Waktu saya magang pernah membuat water gauge spreader beam dengan mengubah mekanismenya dari yang manual menjadi otomatis dengan new design dan ketidakpastian produk bisa gagal atau berhasil. Hal ini yang menjadi probabilitas atau peluang dalam industri karena new design dan belum ada yang membuatnya. Dan pada mata kuliah metode penelitian, di sini kami membuat modul tentang pelatihan maintenance hoist crane. Dan pada mata kuliah etika profesi dan K3, di sini kami mengetahui tentang etika profesi dan K3 dalam proses produksi girder, serta etika bekerja dalam ketinggian. Dan untuk mata kuliah perawatan mesin industri, di sini kami belajar tentang perawatan maintenance hoist crane melalui maintenance secara visual, pengecekan mekanikanya, misal pengecek mengukur wire rope-nya, dimensinya apakah masih standar atau tidak. Dan di mata kuliah teknik pelapisan, di sini kami belajar tentang pelapisan cat dasar atau epoksi dan pencampuran hardener dan thinner dengan perbandingan 4:1:3. Dan setelah proses epoksi atau pengecatan dasar selesai, selanjutnya adalah proses finishing warna untuk memberi warna pada girder. Dan pada mata kuliah teknik pembentukan, di sini kami belajar tentang membentuk bahan material mentah menjadi bahan material jadi setelah melalui proses produksi, seperti pada proses machining, pembuatan roda pada hoist dari bahan material as menjadi roda, dan pada proses produksi girder dari bahan plat SS400 menjadi pada girder. Dan untuk mata kuliah teknik pengelasan sendiri sedang melakukan riset atau perancangan tubuh peleburan aluminium dengan mesin induction. Dan untuk titik leleh aluminium sendiri adalah 660,3 derajat Celcius. Voltase mesin induction yang digunakan adalah 300-375 volt. Dan untuk mata kuliah teknik pengelasan, di sini kami mengamati proses pengelasan pada girder, pada saddle, dan di sini kami juga belajar tentang inspeksi liquid penetration test, yaitu untuk mengetahui cacat atau tidaknya pada pengelasan pada material. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan masih kurang sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.